Duhai cantik si putri raja, segala cantik baik hatinya. Bapak Ibu hadirin hadir di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan yang mulia Ketua LPTG Provinsi Papua dan Mimika. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin yang kami hormati. Penampilan selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat golongan putra, perwakilan kafilah dengan nomor peserta SK012 dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Kepadanya kalian persilahkan. Bersiap-siap selanjutnya nomor peserta SK13 untuk menempatkan tempat transit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi aujaba alaina biihsan wa iqrabil alami wa harrama alaina bil guluwati fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di tengah-tengah berkehidupan berbangsa dan bernegara seperti sekarang ini, masalah dekadensi moral sedang berwabah dan merajalela, marak berbakti berbagai kehidupan kita. Dapat kita saksikan hadirin, jika melihat dari segi sosialis, masalah-masalah seperti pencurian, perzinaan, pemerkosaan, serta pembunuhan sedang merajalela di atas tanah air kita. Jika melihat dari segi hukum, permasalahan utamanya ialah masih banyak hukum tebang pilih, tumpul ke atas, tajam ke bawah, yang kaya semakin ningrat, yang miskin semakin sekarat. Dan jika kita tinjau dari segi politik, permasalahan utamanya ialah pemerintah masih berperilaku nepotis, koruptif, korupsi, nepotisme sedang menari-nari di atas tanah air kita. Hingga akhir-akhir ini masih sering mata menyaksikan, masih sering telinga mendengar betapa moralitas nasib bangsa sangat memalukan. Sampai-sampai seorang makmum tega menusuk imam solatnya, membacakan imam masjid saat sedang solat berjamaah, bahkan pembacokan dan kekerasan terhadap kiai oleh orang gila. Disinilah pentingnya pendidikan akhlak dan karakter dalam membangun generasi bangsa. Lalu, bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, membangun generasi yang berkarakter menuju jati diri bangsa adalah tema syarhil Quran yang akan kami sampaikan.
dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu, ya Allah, dari ursikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam kajian ilmu mantik, ayat ini merupakan kalimat syarat mujawab. Sebab lau dalam ayat tersebut hadirin termasuk ke dalam kalimat syarat dan mujawabnya terangkai dalam kalimat la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir juz 2 halaman 332 baris kedua dari atas menjelaskan ay lawaza'na alaihim khairu min kulli jawadib. Pasti akan kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi syarat utamanya ialah iman dan takwa. Hadirin, iman dan takwa yang terpatri dalam sanubari adalah modal dasar lahirnya akhlak terpuji dalam setiap pribadi insani. Sesuai dengan pesan Ibnu Khaldun, seorang pakar sosiologis Islam ternama, beliau menyatakan, Religion's place is the very important role and function in serving of human morality. Agama memainkan peran dan fungsi yang sangat penting dalam membangun akhlak manusia. hadirin, meskipun ayat tersebut ditujukan kepada umat Nabi Lut alaihi salam, namun berlaku juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang.
Sebab kaidah tafsir mengatakan al-ibratu bi ububil lafzi la bi hususis sababi. Suatu perintah ditentukan oleh keumuman lafaznya, bukan khususan sebabnya. Dari ayat tadi hadirin, jelaslah surah Al-A'raf ayat 96 tadi memerintahkan kepada kita juga segenap elemen bangsa untuk wujudkan generasi bangsa yang beriman dan bertakwa. Generasi muda harapan bangsa tercinta, bahu bangkitlah segera, gapai cita-cita. Tinggalkan maksiat, perbaiki salat, gapai cita-cita, jangan putus asa. Masa depan bangsa tentu di tangan kita. Generasi muda mesti berakhlak mulia, mesti berakhlak mulia. Boleh manggis buah kerandong, enak tak enak nyanyian tadi hadirin boleh tepuk tangannya dong. Hadirin, jika di suatu negeri dipenuhi oleh generasi yang beriman dan bertakwa dan diikuti oleh suasana yang agamis, akan muncul generasi yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Di kalangan masyarakat akan muncul para petani, para pedagang, para pengusaha dan juga karyawan yang baik. Di kalangan pemuda dan remaja, lahirlah pemuda yang pandai mempertahankan akidahnya dan remaja tangguh yang pandai membela keyakinannya. Di kalangan elit, hadirlah pemimpin yang arif dan bijaksana, dapat menjadi pelindung, pengayom dan pembela bagi rakyatnya. Inilah yang mengantarkan suatu bangsa menuju puncak kejayaannya. Namun sebaliknya hadirin, jika iman dan takwa terkikis habis dalam hati kita, maka hilanglah sudah akhlak dan budi pekertinya. Tidak sedikit berita-berita yang muncul di televisi tentang rakyat yang sudah bermental keji. Ada suami berani membunuh istri, istri berani membakar suami. Pemerintah sudah tak malu lagi umbar janji-janji tak pasti. Korupsi, kolusi, semakin hari semakin kian menjadi-jadi. Tidak sedikit pemuda di negeri ini yang bermental keji, menghumbar hawa nafsu birahi, sehingga banyak wanita yang hamil tanpa suami. Jika kekejian sudah melanda satu negeri, maka tunggulah azab Allah Rabbi. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka
kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi apabila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu sehancur-hancurnya. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Bayan, juz 9 halaman 287 menjelaskan, yang termasuk kaum mutrafin ialah Al-amiru jahil wal aghniya'u fajir. Pemimpin yang doif dan orang kaya yang bakhil. inilah golongan yang hanya bisa menjadi penghambat, pecundang dan benalu pembangunan yang mengakibatkan kemunduran, keterpurukan, bahkan kehancuran suatu bangsa. Bukankah sejarah telah membuktikan keagungan Bani Abbasiyah di Baghdad jatuh, kejayaan Bani Umayyah di Spanyol runtuh, lulu lantaknya Kesultanan Utsmaniyah di Istanbul akibat dihantam krisis iman yang mengakibatkan kebejatan dan kebusukan Allah yang merajalela. Betul hadirin. Hadirin, Indonesia haruslah menjadi bangsa yang cerdas dalam membangun generasinya. Jika hal tersebut sampai gagal dilakukan, maka akibatnya akan sangat fatal, akan timbul kerusakan di mana-mana, bencana bagi bangsa, kehancuran akan melanda negeri kita, begitu miris ketika semua terjadi di depan mata. Oleh karena itu hadirin, mari kita bangun Indonesia, bangun generasinya, bentuk karakter-karakternya. Sebab Indonesia tempat di mana kita lahir, tempat di mana kita hidup, dan tempat akhir kita menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Mari hadirin, mulai detik ini kita bangun generasi yang berkarakter dengan Kerja keras, Integritas dan solidaritas. Dengan molaritas, generasi bangsa akan maju, generasi bangsa akan jaya. Akhirnya serantadi dapatlah kami ambil kesimpulan, dekadensi moral akan mengakibatkan kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Untuk itu, wajib bagi kita untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berakhlakul karimah, agar terlahir generasi yang tangguh, berkualitas, beriman kuat, berilmu dan berwawasan yang luas, serta siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Penutup kata pantun Karmina. Membaca buku di dalam kelas, Indonesia maju dengan molaritas. Wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah, wa tasimu bihablillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.